tenun ikat ini digunakan untuk, saya baru tahu ini. Motifnya itu kebanyakan gunung. Nah, untuk danau yang berwarna hitam itu dipercaya oleh masyarakat Endelio sebagai tempat peristirahatan bagi arwah-arwah yang tua kayak gitu, orang-orang tua. Ada yang warna merah tapi itu warnanya bisa berubah itu untuk orang-orang yang apa ya? Yang memiliki kekuatan mistis seperti itu kayak dukun, kemudian yang memiliki roh-roh jahat seperti itulah. Yang merah. Kayak gitu. Kemudian yang warna hijau itu untuk muda-mudi. Jadi ketika kalau secara agama kita meninggal, kita masuk ke surga, selesai. Nah, kalau dalam kepercayaan Endelio, kita tuh dibekali dengan berbagai macam misalnya pakaian dan segala macam. Nah, itu untuk perjalanan kita menuju Danau Kelimutu itu. Oke. Jadi tempat peristirahatan terakhir kita tuh di Danau Kelimutu. Kalau seperti biasa meninggal di rumah ataupun rumah sakit, kemudian disemayamkan di rumah, didoakan secara adat dan secara agama, lalu menurut kepercayaan kita mereka akan perginya ke Danau Kelimutu itu beristirahat di sana. Arwahnya ke sana. Iya, arwahnya ke sana. Baik. Seperti itu. Tujuan terakhir. Jadi itu salah satunya Gunung Kelimutu dengan danaunya Kelimutu. Itu katanya yang warna merah bisa berubah-ubah kalau misalnya akan ada sesuatu di negeri kita. Nah, kalau tahun 98 itu berubah nggak warnanya? 98 dia berubah ya? Saya kurang tahu ya, maksudnya kurang mengingatnya kayak gitu karena 98 itu kecil sih. 98 kan lumayan rusuh waktu itu. Iya, ada kerusuhan sepertinya. Kemarin ya ada apa ya itu? Siapa yang meninggal itu ada warnanya berubah seperti itu. Pokoknya kalau ada sesuatu yang memang agak aneh di negeri ini di Indonesia, menurut kepercayaannya itu belum ada penelitian ilmiah dan lain-lain, tapi menurut kepercayaan orang di sini saja seperti itu. Oke, itu berkaitan dengan legenda karena kan kita nggak maksudnya nggak ada hubungannya dengan penelitian. Nah, itu legenda bisa dipercaya bisa tidak, tapi kenyataannya seperti itu. Nah, Gunung Kelimutu ini menjadi salah satu motif dari ikat NTT. Itu kalau Novi kan kemarin sempat saya kirim video singkat tentang ini ada ikat. Ini juga motif ikat. Itu harganya segitu tuh. Wayas Hondikat 430 euro. Kan didapati juga di NTT atau enggak yang motif semacam itu? Oh, itu di NTT tetapi mungkin bukan di ND ya. Kalau di ND untuk ND sendiri dia warnanya kurang mencolok, maksudnya kurang terang. Biasanya kalau ND itu warnanya hitam, kemudian merah-merah gelap, lalu kuning alami gitu. Kuning alami, kemudian coklat. Jadi kalau kemarin kan yang untuk Hermes itu saya lihat warnanya agak keunguan. Itu biasanya dari daerah timur. Daerah timur. Oh. Iya, daerah yang Kupang, kemudian Atambua, Keva, Mananu, dan Soe. Nah, itu biasanya kecenderungan warna atau motif dari daerah itu adalah warna yang terang-terang. Oranye, kuning, hijau, ungu, seperti itu. Kalau warna di tempatnya Novi, di ND, dia lebih ke natur dan lebih kalem ya kalau dibilang lebih ya. kalem. Dan lebih mistis kalau lebih maksudnya memiliki nilai mistis kah? Iya, seperti itu. Karena kan waktu kita ngunjungin Tenganan Bali, kita sempat juga melihat ada kain kain tenun di sana yang konon katanya dibuat dari darah, maksudnya yang waktu itu. Tapi ada yang bilang itu hanya mitos, hanya ini. Tapi oke. Nah, ikat sendiri, apakah ada mitos-mitos seperti itu? Oh, kalau mitos-mitos seperti itu saya belum pernah mendengarnya bahwa yang terbuat dari darah dan segala macam. Cuma memang kalau tenun ikat Endelio itu biasanya terbuat dari pewarna-pewarna alami. Jadi di sana itu misalkan ada yang namanya nila. Taruh, tetapi di pas Indonesia-nya apa yang saya tahu nih? Pohon apa dia itu? Daunnya. Daun taruh yang warnanya bulat. Kecil-kecil begini banyak tumbuh di
kampung-kampung orang pakai tanam tuh. Itu taruh itu kita rendam dengan air selama 1 minggu. Sesudah dia warnanya berubah, dia akan hancur di dalam tuh, dia warna jadi biru kalau sudah rendam lama jadi biru. Kita bikin benang ini dalam taruh. Nila itu untuk bahan dasar warna hitam. Lalu kemudian ada mengkudu dan ada sirih juga untuk pewarnanya. Jadi proses untuk pembuatan tenun ikat itu sangat panjang. Dia bisa memakan waktu 2 bulan seperti itu. Dan 2 bulan itu hanya untuk satu tenun ikat. Ya makanya harganya sangat mahal. Oh, oke. Itu 1-2 bulan itu berapa meter biasanya? Berapa meter ya Kak? Berapa ya? Mungkin 2 atau 2,5 meter panjangnya, lebarnya sekitar 1 meter. Oh gitu. Wah menarik ya kalau dilihat sejarahnya, ternyata zaman dulu tenun ikat ini hanya kalangan tertentu yang memakai, udah gitu sampai bahkan prosesnya pun panjang. Kalau di Jawa ya, di Jogja itu ada namanya batik. Batik itu dulu zaman dulu orang-orang tuh kalau mau bikin juga kayak gitu. Ada yang namanya ritual-ritual tersendiri untuk membuatnya kayak. Nah di sana juga apakah ada ritual kayak misalnya puasa atau apa kayak gitu untuk biar hasilnya bagus? Karena karya seni itu kan ikat ini juga termasuk karya seni ya. Jadi merupakan cipta rasa dan karsa. Dan merupakan hasil apa namanya pengejawantahan sisi spiritual dari seseorang. Nah, apakah ada seperti itu juga di tenun ikat ini? Novi mungkin bisa menjelaskan lebih. Iya. Kalau di Ende sendiri itu ada namanya semba. Itu kain untuk laki-laki, tapi itu khusus untuk ketua adat seperti itu. Jadi dia hanya itu kain itu sangat-sangat sakral dan hanya dipakai untuk upacara-upacara tertentu. Jadi untuk membuatnya itu pun diperlukan apa ya? Mungkin kayak doa atau apa kayak semedi kayak gitu-gitulah. Biar bisa mendapatkan apa ya pattern atau pola yang cocok untuk pembuatannya itu. Lalu untuk tenun sendiri itu dia memiliki keunikan tersendiri. Kenapa banyak orang yang buru tenun ya, Mas? Karena bisa jadi satu-satunya itu di dunia. Maksudnya karena orang yang membuat itu tidak menggunakan mesin ya. Jadi dia juga tidak harus menggambar polanya seperti ini. Pakai maksudnya ini nggak natural pakai gitu. Pakai alat tradisional dan maksudnya itu tuh benar-benar natural seperti itu. Dia tidak kayak kalau penjahit kan dia harus menggambar pola seperti ini sebelum dia menjahit. Nah kalau orang menenun itu dia hanya mengandalkan ingatannya, kemudian imajinasi, kreativitasnya dia sendiri seperti itu. Misalnya dia mau membuat tenun kelimara kayak gunung-gunung seperti itu. Ya dia bisa berimajinasi sendiri, oh gunung ini seperti apa. Kemudian mungkin bisa juga dilihat dari contoh-contoh yang sebelumnya kalau memang pingin sama, tetapi kalau memang mau yang berbeda, itu dia hanya mengandalkan imajinasinya tersendiri seperti itu. Bisa jadi satu-satunya di dunia. Oke. Jadi kalau orang yang menggunakannya itu tuh juga memiliki prestis tersendiri, kebanggaan tersendiri bahwa oh tidak ada orang yang sama saya. Kayak apa? Spesial sekali seperti itu, kayak diperoleh dari fashion designer yang terkenal seperti itu. Padahal harganya ya mungkin tidak seberapa bagi mereka. Tapi bagi kita mungkin sebagai masyarakat lokal, wow harganya tidak bisa dijangkau oleh kita seperti itu. Iya. Nah, macam-macam ikat ini tadi udah dijelaskan macam ikat kan ada yang panjang, ada yang persagi, ataukah cuma semuanya memanjang gitu bentuknya? Jadi di sini ada ya ikat untuk perempuan, tenun ikat untuk perempuan, ada untuk laki-laki. Jadi kalau di Ende itu, kalau untuk laki-laki itu warnanya hitam dan biru. Jadi warna dasarnya hitam, lalu ada garis-garis birunya. Garis-garis biru. Nah kalau untuk perempuan itu kebanyakan itu ada warna kuning, kemudian kuningnya tapi kuning-kuning gelap, kuning-kuning kalem gitu. Kemudian merah-merah gelap, hitam, coklat seperti itu. Dan itu untuk sarung, Mas tahu sarung kan? Misalnya tahu sarung. Oh ya, tahu.
Jadi itu maksudnya kalau ada acara adat, kita menggunakan sarung. Acara adat apa aja yang dipakai? Kayak acara perkawinan, pernikahan. Nah itu kalau untuk pakaian adat ND sendiri itu di bawahnya menggunakan sarung, kemudian atasannya itu menggunakan baju bodo kayak orang Sulawesi punya. Mhm. Jadi memang wajib sekali itu perempuan ND itu memiliki kain sarung. Kemudian juga untuk kayak kebanyakan ya orang ND itu, ND-Lio khususnya itu kan Katolik seperti itu toh, memeluk agama Nasrani. Jadi kita ke gereja itu menggunakan itu kain tenun. Terus kalau ada acara kematian kita menggunakan kain tenun. Kemudian orang yang sudah meninggal pun di peti matinya. Nggak tahu ya, kalau Muslim kan biasanya tidak menggunakan peti ya. Kalau agama Katolik dan Kristen itu biasanya menggunakan peti. Nah itu biasanya dibekali dengan sarung juga sebelum mereka berpulang. Baik. Oke, jadi kalau untuk ikat laki-laki tadi namanya apa? Ragi. Ragi. Kalau ikat perempuan namanya? Lawo. Kalau Itu ND perbedaannya ya. gimana itu? Kalau ikat perempuan biasanya motifnya di motif atau di gimana? Ya, jadi kalau yang ikat perempuan itu yang banyak motifnya. Oh, oke. Kayak ada motif gunung, kemudian motif hewan, ada burung Garuda, kemudian ada gajah, ada kuda, kayak gitu. Ada motif pagar. Pokoknya apa yang mereka lihat di sekitar mereka itu mereka yang mereka ciptakan dalam motif itu sebagai pola motifnya. Kalau laki-laki itu satu dia hanya satu motif itu aja. Hanya warnanya kadang ada yang hitam dan biru saja, terus ada yang pakai dis orange, ada orange sedikit. Oh, oke. Jadi tidak terlalu beragam. Kalau yang biasa digunakan kayak yang tadi Mas Helmi lihat di mana namanya? Di Hermes itu biasanya itu perempuan punya. Oh, iya. Untuk ND ya. Oke. Untuk Oh, iya. Wah, menarik sekali. Sampai nggak kerasa udah mau jam 8. Belum. Masih setengah 8. Jadi tadi menarik. Tadi menarik. Karena aku lihatnya kebalik gitu. Di sini 58, ternyata 28. Tapi ini loh menarik banget loh. Maksudnya tadi prosesi pernikahan. Saya tertarik nih melihat apa namanya prosesinya kan setiap tempat itu berbeda ya. Kalau prosesi pernikahan di ND sendiri seperti apa? Melamar gadis ND misalnya, saya dengar harus berapa kuda, berapa ini ya kan? Jadi ya seperti itu. Jadi kalau untuk melamar gadis orang ND itu banyak tahapannya, panjang tahapannya. Tetapi yang akhir-akhir ini sering digunakan itu adalah 3 tahap. Jadi ada yang namanya proses pengenalan atau gantung baju. Nah itu sebelum kita melakukan itu, pihak laki-laki itu harus menyiapkan menyiapkan beberapa banyak duit lah, sedikit duit lah kayak gitu, untuk pergi ke rumah perempuan, melakukan pendekatan bahwa dia serius dan ingin ingin nanti suatu saat menikahi anak gadisnya seperti itu. Nah setelah itu ada yang namanya proses masuk minta atau dalam bahasa daerahnya itu kita sebut sebagai tanah ale. Nah di situ biasanya ya itu sudah dibawakan beberapa ada satu hewan yang memang wajib, itu adalah 1 ekor babi yang sangat besar, yang ukurannya sangat, babi jantan itu harus dibawa dengan sejumlah uang seperti itu. Jadi uang itu nanti di sana segera dibicarakan ini berapa belis yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Nah, kalau untuk beberapa daerah, misalnya untuk Manggarai itu sangat memperhatikan pendidikan seperti itu. Jadi kalau pendidikan perempuannya adalah SMA atau S1 atau S2 itu dia harus berapa kayak gitu belisnya. Tapi kalau untuk saya sendiri berarti Anda mahal ya?
Iya, tapi itu bukan daerahku, itu Oh, Manggarai. bukan daerah Kalau kau. ND itu mungkin ada seperti itu, tapi dia tidak terlalu memberikan patokan seperti itu. Jadi tergantung permintaan pihak perempuan dan juga kemampuan laki-laki saja sih seperti itu. Hmm. Laki-laki mampunya berapa ya, tapi setidaknya hal-hal wajib misalnya sarung, kemudian hewan, dan Ikat. beberapa hal air susu ibu, uang air susu ibu, Hah? maksudnya penghargaan terhadap ibu, Mhm. kan selama kita hidup kan kita hidup dari air susu ibu kan seperti itu. Iya. Jadi sebagai penghargaan terhadap mama kita, terhadap ibu itu pihak laki-laki harus memberikan sejumlah uang untuk itu. Kemudian untuk om-om kita. Jadi kalau menurut budaya orang ND, itu om itu memiliki peranan yang sangat penting bagi seorang anak perempuan. Jadi om itu adalah saudara laki-laki dari mama kita, Oh. perempuan. Nah, ketika kita dibelisi oleh pihak laki-laki, itu yang berhak menerima semuanya itu adalah om kita kayak gitu. Hmm. Jadi Oke. orang tua kita dan juga om kita, kecuali uang air susu ibu. Kemudian untuk om-om kita, jadi kalau menurut budaya orang ND, itu om itu memiliki peranan yang sangat penting bagi seorang anak perempuan. Jadi om itu adalah saudara laki-laki dari mama kita, Oh. perempuan. Nah, ketika kita dibelisi oleh pihak laki-laki, itu yang berhak menerima semuanya itu adalah om kita kayak gitu. Hmm. Jadi Oke. orang tua kita dan juga om kita, kecuali uang air susu ibu itu yang baru khusus untuk ibu kita. Nah, ayah dari gadisnya gimana? Nggak dapat posisi apa? Nggak. Dapat juga sih, cuma ya hampir sama posisinya sama si om ini. Hmm. Karena yang paling berhak itu adalah om. Hmm. Berarti kalau gitu itu pasti seperti itu memerlukan biaya yang sangat besar ya. Iya, sangat-sangat besar ya kalau mau menikah Kisaran. ya 200. Iya, maksudnya itu tuh sudah belis dan lain-lain karena upacaranya tuh banyak, Mas. Jadi ketika mereka melamar, maksudnya pertama yang gantung baju, kita harus buat acara kayak gitu. Yang pihak perempuannya ya, Iya. buat acara, lalu harus potong hewan atau babi atau apa gitu. Lalu harus ngundang banyak orang, kemudian ada Berapa orang yang bawa orangnya yang harus pergi. diundang? Berapa orang yang harus diundang? Hmm, ya sekitar mungkin seratusan orang. Mungkin Oke. itu tuh hanya untuk keluarga-keluarga dekat aja sih. Oh, oke. Undang-undang keluarga kayak gitu. Kemudian kalau acara masuk minta itu juga tergantung, sebenarnya tergantung status sosial kita sih. Bukan status sosial, kemampuan sosial, kemampuannya kita. Iya. Kalau misalnya orang tuanya kita mampu ya, dan laki-laki juga membawa belis yang sesuai dengan permintaan ataupun lumayan besar kayak gitu, itu bisalah kita buat acara yang agak besar. Itu bisa memotong hewan, menyembelih hewan yang lebih besar lagi dengan nominal yang mungkin bisa 7-8 juta satu hewannya. Hmm. Belum lagi yang lain-lain, bumbu, masak, apa segala macam kebutuhan lain itu ya lumayan lah pengeluarannya seperti itu. Kemudian acara pernikahannya itu lebih ngeri lagi, guys. Oh ya, gimana Kayak gitu. ngerinya? Kalau pernikahan kan seperti umumnya kan kita mengundang banyak orang kan. Iya. Bukan sedikit orang seperti itu. Lalu apa? Kalau di Jawa ya Mas, itu Iya. kalau acara pernikahan itu kan simpel. Iya, Ya udah simpel. selesai kita buat Maksudnya kalau dibandingkan dengan NTT lebih simpel, iya. tinggal sewa IO, udah selesai kan. Kalau Kayak di gitu. sana, Kalau kita enggak, jadi sebelum acara, misalnya kalau kita acaranya di kampung gitu ya, sebelum acara misalnya 2-3 hari itu ada pembuatan tank, hmm, pembuatan tenda seperti itu. Nah itu harus potong hewan. Gitu. oke. Lalu ada kumpul keluarga mete sebelum acara itu harus potong hewan. Ada hari hanya harus potong hewan. Besoknya harus potong hewan. Pokoknya pengeluarannya besar untuk hewan saja. Dan harga hewan di sini itu sangat-sangat mahal, apalagi bebong. Oh, babi itu mahal. Kan tinggal tangkap di hutan. Hmm? Babi hutan Mana kan ada, nggak banyak. ada.
Babi itu hewan peliharaan. Udah nggak ada hutan di sini. Hutan yang maksudnya hutan liar. Karena semua orang membutuhkan babi. Jadi babi itu tidak akan selamat. Serius. Tapi memang nggak ada babi hutan sih selama saya tinggal di sini. Saya dulu pernah ke Kalimantan Nggak dan di bisa sana tuh diganti banyak. dengan ayam yang lebih murah. Nggak bisa. Jadi babi itu kayak kewajiban banget gitu loh. Oke. Kalau apa namanya, misalnya kan ada orang yang menikah tuh dengan cara sederhana, itu memang nggak ada di sana. Maksudku yang apa namanya, maksudnya membandel, maksudnya tidak apa namanya, tidak mengikuti adat itu gimana? Diomongin ya, Enggak digosipin. juga sih, cuma ya kadang kita juga merasa memiliki kewajiban sih kepada kita punya Hmm, apa tradisi kayak gitulah. iya. Maksudnya mematuhi tradisi seperti itu. Gimana ya? Kayak gitu aja sih. Oke. Saya lihat jarang sih, kecuali memang orang yang sudah tinggal di Jakarta dan lain-lain. Itu biasanya mereka buat acara adat sih, tapi buat acara adatnya hanya di daerah, maksudnya langsung di Jakarta dan tidak mengundang banyak orang, tidak perlu motong hewan yang terlalu besar segala macam. Kalau udah di kampung itu udah kebiasaan memang. Berarti ada cerita hidup bangkrut setelah menikah gitu ya. Nah, itu kebanyakan kayak itu sih. Bukan bangkrut setelah menikah ya. Setelah menikah ya kehidupannya ya begitu-begitu aja kayak gitu. Iya. Karena Berarti memang ada jual sawah sebelum menikah gitu, kayak gitu biasanya. nggak tahu. Maksudnya orang-orang di sekitar saya belum pernah sih yang saya dengar. Tapi Oh, kalau orang-orang luar mungkin ya. iya, oke. Kalau Mungkin misalnya ada yang menikah, ada kewajiban kondangan kayak gitu apa enggak? sebenarnya tidak sih, tapi ya orang-orang di sekitar kita itu kayak ya udah biasa harus gitu loh. Oh, oke. Gimana ya? Tidak ada kewajiban sih sebenarnya, tapi udah terbiasa. Kayak tersentuh hati, maksudnya ingin membantu kayak gitu ya kan? Ya ada yang membantu seperti itu dengan sukarela seperti itu, tapi kayak gimana ya? Kalau orang NTT, kalau ada pesta, nikah, bahkan hanya sambut baru, komuni pertama, bahkan permandian anak, itu harus wajib itu tuh ada musiknya seperti itu. Oh, Jadi baiklah. harus joget. Jadi kita tuh kebiasaan joget kayak gitu, Eh, goyang. salah satu joget sedikit aja, jogetnya kayak mana?